malam. Swastiastu. Selamat Selamat malam, Pak malam, Walid. Pak Direktur Kantor, Pak Abi. Apa Ya, kabar? Baik, baik Pak Dewa. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk melakukan sesi praktek kucing secara daring di malam ini. Ya. Pada kesempatan ini, Ditya akan berperan sebagai observer atau pengamat dan Pak Dewa Putu Kantor sebagai coach, sedangkan kuncinya adalah Pak Abi. Ya. Sebelum kita melakukan praktik kucing, ya kita akan melakukan percakapan para kucing dulu. Dia akan bercakap dengan Pak Dewa Putu Kantor selaku coach-nya. Kita akan membicarakan tentang indikator yang ingin kita capai ya dalam kucing ini. Yang ingin lihat itu adalah apakah di sesi kucing itu sudah ada alur tirta ya. Apakah tujuannya jelas ya. Kalau jelas dia akan kasih nilai 4 ya. Di rubrik penilaiannya mungkin 4. Udah itu apakah ada indikasi permasalahannya jelas, udah itu rencananya jelas, udah itu tanggung jawabnya jelas. Dari kurang sampai jelas indikatornya. Udah itu selanjutnya dalam kucing ini kompetensi kucing yang mana yang Pak Dewa Kantor ingin kembangkan. Baik, terima kasih Pak Walid. Dalam praktek kucing kali ini, kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan, itu yang pertama itu adalah adanya kehadiran penuh, yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan itu adalah sifatnya terbuka. Itu Pak Dewa. Berarti ada 3 hal yang ingin kembangkan. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dari ketiga itu yang spesifik ingin saya observasi di sesi kucing kali ini yang mana, Pak? Yang akan diobservasinya yang mana? Yang akan menjadi fokus dari observasi ini? Jadi sesuai dengan modul 2.3 dalam coaching ini difokuskan pada kompetensi spesifiknya adalah tentang bagaimana sih penerapan alur tirta dalam proses praktek coaching. Berarti dalam penerapan alur tirta itu sesuai indikator yang sebutkan tadi. Iya, betul Pak. Kira-kira tapi indikator tercapainya tujuan itu. Jadi baik, indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yang mana karena itu adalah menerapkan alur tirta, maka di dalam proses coaching nanti saya harus menggunakan alur pertama itu ada pembukaan, jadi ada pembukaan di dalam coaching, terus yang kedua adanya tujuan, yang ketiga itu adalah mampu mengidentifikasi masalah, yang keempat itu adalah mampu membuat rencana aksi dari permasalahan, dan yang terakhir adalah adanya tanggung jawab. Itu Pak. Berarti indikatornya tercapainya alur tirta itu, oke? Iya, betul. Yang akan lihat apakah itu akan ada di coaching dengan Pak Abi ya. Ya untuk mempersingkat waktu silakan lakukan coaching Pak Dewa Putu Kantor dan Pak Abi untuk waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Diwalid yang mulai, karena di sini yang mulai menyapa adalah kucing. Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar, Nah? Baik Pak, kabar saya baik hari ini Pak. Nah, Bapak ini akan ngobrol sebentar. Mohon waktunya ya, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa, Nak? Tidak Pak, pas tadi juga sudah pelajaran sudah dapat, sekarang lagi istirahat gitu. Baik, Nak. Boleh Bapak bertanya.
akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung, kurang bersemangat. Kira-kira ada apa? Benar Pak, Eh, saya takut untuk bilang ini Pak sebenarnya. Itu. Nanti takut saya dimarahin nih Pak. Enggak apa-apa. Nah. Jadi apa yang bisa Pak bantu dari permasalahan anak? Seperti ini Pak, jujur, tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya juga tidak ingin mengadukan guru. Jadi saya tidak ingin mengadukan salah satu dua guru Pak kepada Bapak. Ya, Saya itu kira-kira coba ya, ya Pak, coba bisa diceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. eh, saya itu merasa tidak nyaman Pak di kelas. Udah berapa hari saya kurang nyaman, pengen ya saya pengen nggak sekolah sebenarnya Pak, itu karena nyaman gitu Pak. Terus yang bikin anak tidak nyaman itu apa sih sebenarnya? Tapi sebelumnya mohon maaf Pak ya, jangan diceritakan lagi Pak ya. Sama Enggak. Ya enggak apa-apa, enggak cerita. seperti ini Pak, saya tuh di kelas Ya, belakangan ini eh, guru bahasa Inggrisnya selalu menyindir saya gitu Pak. ya. Kalau ya, contoh yang jelek-jelek saya dah yang dipakai gitu. Sedangkan saya fokus untuk belajar gitu. Iya. Gitu Pak. Oh, jadi ada guru yang menyindir. Lalu bagaimana menurut anak-anak kira-kira seperti itu? Saya sih sebenarnya tidak salah apa Pak. Hanya memang ada satu hal. Saya itu tidak ikut les di bahasa Inggris gitu Pak. Jadi ibunya itu kan ngasih les setiap sore yang Iya. berbeda seperti itu. Tapi saya tidak bisa ikut Pak, sore-sore itu saya nggak bisa ikut seperti itu. Iya. Terus apa kira-kira kenapa anak tidak ikut privat, les privat? Apa yang menyebabkan? Nah, bukannya saya nggak mau ikut Pak sebenarnya, tapi karena keadaan Pak, saya jadinya nggak bisa ikut di sore-sore seperti itu kan jam 2 pulang ya saya harus ke rumah seperti itu Pak. Nah, boleh Pak, Bapak tahu, kira-kira menurut anak pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa sih sebenarnya? Saya ingin mendapatkan solusi Pak. Saya perlu solusi dari Bapak kan seperti ini. Ya. Kalau saya itu sore itu harus membantu orang tua Pak. Pulang sekolah saya membantu orang tua. Ya namanya langsung Pak, saya nyabit membantu orang tua. Dan jadi saya nggak bisa full ikut lesnya kadang ya kalau pas saya ada waktu saya ikut, kalau tidak tidak. Satu sisi juga kan saya ikut atlet Pak, sementara seni saya harus ikut itu. Jadi tidak mungkin saya melakukan semua itu dalam kurun waktu yang sama gitu. Saya harus memfokuskan ke salah satu. Karena ini juga atas nama sekolah saya ikut di atletiknya gitu. Karena atletiknya jam 5 saya masih bisa lah mengatur waktu. Nah, dari hal seperti itu yang disebutkan, kira-kira menurut anak itu yang prioritas yang mana? Les bahasa Inggris atau atletnya? Nah, kalau pelajaran kan saya udah dapat juga Pak, kalau bahasa Inggris saya udah dapat sehari-hari, saya pun ikuti. Saya juga bisa belajar mandiri, saya minta juga makannya itu dengan daring seperti itu sama guru. Nah, untuk atletik saya juga harus mewakili sekolah Pak, sekolah juga itu. Jadi untuk saat ini saya fokus di atletik dulu Pak, karena saya juga kan sebentar lagi harus lomba gitu. Jadi saya karena untuk bahasa Inggrisnya saya ingin
itu bisa dibantu daring lah lesnya seperti itu Pak. Jadi intinya kedua-duanya penting menurut anak ya, seperti itu ya. Benar Pak. Iya, kira-kira bagaimana sih rencana anak-anak dari keduanya itu kan seperti itu. Kira-kira rencana pemecahan permasalahannya seperti apa menurut anak? Saya ingin bicara langsung Pak sama Bu Guru, tapi saya malu dan takut gitu, takut saya pengen minta kelasnya itu bisa daring untuk yang les, Ya, kan bisa oh, iya. ikut. Sudah itu saya bisa juga bantu orang tua dan saya bisa ikut kegiatan atletiknya seperti itu Pak. Oh, berarti itu rencana anak-anak itu ya, Ya, rencana benar. anak ya. Berarti itu bagus itu nak. Jadi kedua-duanya bisa terselesaikan itu. Jadi lesnya bisa tercapai meskipun itu dilakukan secara daring kan seperti itu. Terus latihan untuk persiapan lombanya juga bisa dilakukan. Nah, itu. Kira-kira setelah itu apa sih yang bisa anak-anak lakukan lagi untuk pembicaraan ini setelah anak-anak lakukan seperti itu rencananya apa sih bisa anak-anak lakukan lagi? Ya, setelah ini mungkin saya akan menghadap langsung Pak. Tadi sudah Bapak mengasih dukungan juga saya Ya, secara langsung Pak, jadi saya tidak takut lagi untuk menyampaikan itu kan itu hal baik juga seperti itu Pak. oh, ya bagus bagus itu nak itu memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang kan itu situasi yang anak hadapi juga sulit kan itu. Jadi dua pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Jadi karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan, tetapi jika anak mampu memanage waktu dengan baik, Pak yakin pasti bisa dilakukan. Maka kalau anak-anak sudah menginisiasi untuk menghadap ke gurunya, pasti gurunya akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk anak pelajari secara daring dan membuatkan jadwal sesuai dengan waktu yang anak-anak sepakati supaya anak bisa les dan untuk lombanya juga bisa tercapai gitu. Ya, Jadi, ya, terima kasih Pak atas bimbingannya dan bantuannya. iya, Uh, iya. saya akan sampaikan itu juga pada bu gurunya. Saya nanti buka kelas untuk yang daring dan saya bisa ikut atletik Pak. Iya, nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Ya, Pokoknya semangat ya, nak ya. siap, siap Pak, siap. Saya jadi semangat lagi Pak sekarang dan jadi Nah, tidak ingin lagi. Terima kasih oh Pak. iya, oh iya, silakan kembali ke kelas, nak. Maaf Pak sudah mengganggu waktu anak-anak itu ya. Karena Terima kasih. Izin Pak, iya. saya ke kelas dulu Pak. Oh iya, silakan nak, silakan langsung ke kelas ya. Terima kasih Pak Dewanto dan Pak Abi yang sudah melakukan percakapan coaching ya. Sebelum tidak mengasih masukan tentang apa yang dia amati ya berdasarkan apa yang dia lihat dan dengar, mungkin kita akan tanyakan dulu kepada coachnya ya apa-apa saja yang sudah dilakukan tadi yang sudah sesuai dengan indikator yang kita sepakati di awal percakapan. Silakan Baik, Pak. ada dua hal yang sudah menurut saya sudah baik saya lakukan. Yang pertama, dalam proses coaching, saya sudah menerapkan kompetisi coaching dengan baik, yang mana di sana ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan itu sifatnya adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Terus yang kedua, sesuai dengan kesepakatan di awal, karena observer akan mengamati pada alur ceritanya, nah, saya juga tadi sudah menerapkan alur cerita yang mana di sana ada pembukaan, terus ada tujuan yang sudah disampaikan, identifikasi
Bilang Haji. Ya, terputus kayaknya. Di sini. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Di balik. Halo, Pak Haji Dewo, Pak masih didengar? Ya, benar sekali Pak Dewo, seperti apa yang Tiang amati tadi, ya, apa yang disampaikan Pak Dewo itu benar sekali. Alur tirtanya sudah ada, ya, tadi sudah ada tujuan. Ini terlihat dari pertanyaan, ya. Pertanyaannya tentang apa yang ingin dicapai dalam percakapan ini. Berarti itu sudah menanyakan tujuan. Ya. Selanjutnya yang menjadi catatan bagus di sini antara coach dan coachee sudah membangun kemitraan, ya. Yang amati tadi sudah ada hubungan yang sangat dekat antara guru dan siswa, ya, sehingga siswa mau secara terbuka untuk menyampaikan masalahnya, ya. Itu sangat baik sekali, membangun kemitraan. Udah itu hadir penuh, ya, hadir penuhnya Tiang amati dari tatapan matanya. Aji sebagai coach yang selalu memberikan perhatian penuh, ya, dari tatapan matanya selalu menatap lawan bicara. Udah itu mendengarkan secara mindful listening juga, itu terdengar dari kata ya yang diulang terus, ya. Pada waktu Kuci menyampaikan masalahnya, ya Pak Dewo sebagai coach selalu ada kata ya, ya. Artinya hadir penuh, ya. Artinya tidak mendengarkan hal yang lain, tapi fokus mendengarkan si Kuci ini, sehingga Kuci merasa diperhatikan, ya. Itu sangat baik sekali dengan kata ya dan ya. Ya, sebagai pengamat yang juga akan pakai ini nanti kalau saya menjadi coach, ya, itu baik sekali. Udah itu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya, yang jawabannya tidak ya dan tidak, tetapi bagaimana menanyakan apa, ya, sehingga coach ini bisa menyampaikan dengan panjang lebar, ya. Tidak hanya menjawab ya dan tidak. Itu bagus sekali, pertanyaan terbukanya sudah ada, sudah hadir penuh, yaitu sudah baik sekali, sudah sesuai dengan indikator alur tirta, ya. Tanggung jawabnya juga sudah ditanyakan tadi. Baik, sebelum ini diakhiri, mungkin kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Pak Dewo Budu di sesi coaching berikutnya? Baik, terima kasih Pak Dewalid. Jadi karena coaching ini sebenarnya kan proses dialog, gitu ya. Jadi yang namanya proses dialog tentunya permasalahannya juga akan berbeda-beda nanti. Nah, yang perlu dikembangkan itu adalah bagaimana kita bisa sebenarnya selaku coach itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga diharapkan nanti seorang coach yang menyelesaikan permasalahannya sendiri, bukan kita memberikan jawaban. Kita salah kalau memberikan jawaban atau solusi pada permasalahan dari kunci. Tugas kita selaku coach adalah bagaimana sih mengiring, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mampu meningkatkan kompetensi si kunci. Istilahnya si kunci ini bisa naik kelas kompetensinya. Itu pada itu yang perlu saya kembangkan kalau saya berposisi sebagai seorang coach. Terima kasih Pak Dewa. Keren sekali ini. Ya, berarti pertanyaan reflected yang berbobot sehingga coach bisa menemukan jawabannya sendiri. Begitu nggak? Keren sekali. Mungkin nanti kalau yang sebagai coach juga akan menerapkan ini. Terima kasih Pak Dewo, terima kasih Pak Abi atas waktunya. Sama-sama Pak Dewa. Sesi coaching kali ini, ya, yang